selamat sore sobi-sobiku semuanya. Ketemu lagi ya sama Minku di sini. Pastinya hari ini Minku akan nemenin sobi-sobi semuanya ya untuk mau sharing-sharing sama dokter kita tuh ya, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman semuanya boleh nih ajakin teman-teman yang lain yuk buat join-join live-nya kita sayangku ya. Karena nanti kita semuanya akan nemenin teman-teman semuanya 1 jam kemudian bareng dokter kita sayangnya. Kita sambil nunggu dokternya sambil kenalan-kenalan dulu. Halo sobi-sobiku semuanya, kenalin nih ada Minku ya sayangku cintaku ya. Perkenalkan nama Minku adalah Pratiwi Trisna ya, biasa dipanggil Tiwi ya. Jadi teman-teman semuanya boleh sambil kenalan-kenalan dulu sama Minkunya ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, sobi-sobiku semuanya, hari ini nih Minku mau live nih ya, sharing-sharing sama dokter kita dengan tema acara hari ini ya, yaitu dari gaya hidup masa kini sesi ketiga dengan tema suara para remaja jompo. Hayo ngaku nih di sini siapa aja yang umurnya masih muda-muda tapi udah sering pegel-pegel, udah linuk-linuk, baru jalan sebentar udah capek-capek. Nah, ini cocok banget pastinya ya acara sore hari ini ya, pastinya cocok banget untuk sobi-sobi semuanya kalau mau nonton aku ya. Nah, oke. Halo, selamat sore nih teman-teman semuanya, sobi-sobi. Kita ya, nah nanti kita sambil sapa dulu nih dokternya kita ya sayang ya. Oke. Halo, wah rame banget ya, rame banget. Halo, nah ini sobi-sobi kita sudah datang sama dokternya ya. Halo dokter, salam kenal ya. Halo, salam kenal. Sore dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih dokter ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sobi-sobiku semuanya, ini ada dokter Cesar ya, betul ya, ada dokter Cesar, dokter Cesar Rahmat Hidayat. Boleh dong dokter ya, kita sambil sapa-sapa sobi-sobi dulu nih yang baru-baru mulai ini kan ya dokter ya. Boleh sambil perkenalan dulu nih dari dokter, silahkan nih dokter Cesar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Rahmat Hidayat. Saya biasa dipanggil Cesar ya. Kalau di teman-teman di Instagram mungkin lebih sering mengenal saya sebagai Cesar Gurni ya, sebagai username Instagram saya. Karena selain sehari-hari saya kegiatan di rumah sakit, saya itu masih dokter muda ya. Dokter muda itu bisa disebut juga koas. Koas itu pendidikan profesi setelah pendidikan sarjana kedokteran, seperti itu. Jadi sehari-hari setelah selesai kegiatan kuliah atau setelah selesai kegiatan dari rumah sakit, saya biasanya main ke alam, tentang kegiatan-kegiatan outdoor, seperti itu. Wah, Masya Allah, hobinya keren banget nih dokter. Iya. Oke, dokter aku boleh tanya nggak nih, kan dokter tadi katanya lagi koas ya dokter ya. Kalau boleh tahu lagi koas di mana nih dok? Kalau boleh tahu. Boleh. Kalau untuk sekarang saya sedang koas di RSUD Margono Soekaryo, itu RSUD di Purwokerto ya. Tahu Purwokerto di mana? Tahu ya, dok. Purwokerto Tahu. Iya. Berarti udah masuk ke stase apa nih dokter kalau boleh tahu dok? Kalau sekarang lagi stase interna. Stase interna itu stase penyakit dalam. Iya. Oke, wah teman-teman nih ya, pastinya hari ini kita sudah ketemu sama dokter Cesar Rahmat Hidayat ya, yang nanti akan nemenin kita semua nih sobi-sobi ya untuk sharing-sharing seputar kesehatan buat teman-teman semuanya. Boleh nih sambil diajak teman-temannya yang lainnya dokter ya, betul ya, supaya nanti kita bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya seperti itu ya. Nah dokter, kalau boleh tahu nih kesehariannya lagi ngapain aja nih dokter nih? Rutinitas sehari-hari nih. Betul. Mulai dari jam berapa ini? Kalau misalnya lagi di rumah sakit deh, dokter boleh. Ya, untuk sekarang saya kan lagi stase penyakit dalam. Kebetulan stase penyakit dalam itu kan kegiatannya padat, bisa dari dini hari sampai sore. Ya, untuk kalau misalnya kita pasiennya lagi banyak, ya kita bisa mulai bangun itu bisa jam 3 atau jam 4. Nah, dari situ kita udah mulai start bangun. Pokoknya target sebelum subuh itu sudah bangun. Kita sudah persiapan, prepare apa aja yang perlu kita bawa, kita siapin di rumah sakit. Nanti kita habis subuh langsung berangkat, langsung kita mulai
keliling rumah sakit, rotasi. Kita lihat pasiennya ada di ruangan mana saja. Karena kan pagi-pagi biasanya dokter spesialis itu akan datang untuk melakukan visit langsung ya kepada pasien. Nanti tugasnya dokter muda itu melaporkan kepada dokter spesialis kondisi pasien tersebut seperti apa, kurang lebih seperti itu. Wow, nanti lanjut sampai siang lanjut kegiatan akademik. Kalau ada presentasi kita presentasi, atau kadang juga ada bimbingan langsung dari dokter-dokter spesialis. Sampai sore itu biasanya jam 2 atau jam 3 baru pulang. Ya, wow, berarti luar biasa padat banget ya dokter ya, lagi spesial stase penyakit dalam ya dokter ya. Dokter boleh dong sharing juga nih pengalaman pendidikannya dokter dong. Kita juga pengen tahu nih dokter nih. Oh ya, dari mana nih? Dari SD, SMP, SMA? Dari SMA aja dokter boleh. Dari SMA, oke. Boleh. Ya. Kalau saya itu SMA, saya itu di pesantren ya. Saya itu SMA di pesantren di Mojokerto. Nama pesantren itu Amanatul Ummah. Saya kebetulan ada di Pacet Mojokerto. Nah, kemudian tahun 2013 saya coba masuk kedokteran. Ternyata tidak langsung diterima. Akhirnya saya sempat kuliah dulu di Bogor. Lalu tahun depannya saya coba lagi untuk masuk kedokteran lagi. Dan alhamdulillah bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Ya kebetulan sekarang. Keren banget dokter. Aku tuh dulu tuh juga cita-citanya pengen jadi dokter, tapi tidak tersampaikan nih ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti bisa dapat ilmunya dari dokter ya. Seperti itu ya. Sebenarnya ada solusinya, caranya. Cari suami dokter, nanti kan dipanggil Bu Dokter. Aduh, bisa aja ya dokter ini nih. Oke dokter ya. Hari ini ya dok, kita mau bahas pastinya nih untuk gaya hidup masa kini ya dok, di sesi ketiga bareng Etawaku ya dokter ya, dengan temanya itu suara para remaja jompo. Nah dokter, boleh dong kita sambil udah mau masuk ke materi ya teman-teman semuanya ya. Nanti aku akan tanya-tanya beberapa pertanyaan nih sama dokter, dan nanti ya dok di akhir acara nih ya dok ya, nanti boleh dokter kasih pertanyaan dari dokter satu dan dari aku satu ya dokter ya. Nanti kemudian ada 2 pemenang nih yang dokter pilih jawabannya yang paling tepat. Seperti itu ya dok ya. Oke. Sebelumnya nih dok, karena kita sudah mau mulai ke materinya, aku boleh tahu dulu dong dokter nih, apa tuh istilah dari remaja, atau biasanya kenapa nih ada dewasa-dewasa, orang-orang dewasa yang udah pada jompo-jompo nih dokter nih. Boleh dong dokter penjelasannya ya. Ya ini dari istilah dulu ya. Ya, jadi istilah remaja atau dewasa jompo itu kan dari kata remaja, kata dewasa, dan kata jompo nih. Dari segi kata, dari usia remaja itu sendiri kan bisa fase transisi antara dari fase anak-anak ke proses menuju dewasa. Jadi sekitar 13 atau 19 tahun. Ada juga referensi lain yang menyebutkan beda. Kemudian untuk dewasa itu sendiri 18 plus lah ya, simpelnya seperti itulah. Nah, tapi kenapa di usia muda ini kok mulai banyak orang-orang yang sudah mulai merasa jompo, mengalami keluhan-keluhan seperti orang-orang yang harusnya dirasakan oleh orang-orang lanjut usia. Ya badannya pegel-pegel, mudah capek, atau apa? Biasanya nyeri punggung, kayak gitu. Betul. Terus kadang dikit-dikit ya dok, encok ya dokter. Terus habis itu, aduh baru ngapain-ngapain kok udah pegel-pegel semuanya. Padahal nggak melakukan aktivitas berat gitu dokter. Ya gitu. Itu ada banyak faktor juga sih penyebabnya. Kenapa sih kita kok masih muda kok dikit-dikit cepet capek, cepet pegel? Itu mungkin satu faktor dari kondisi fisiknya sendiri. Jadi kondisi fisik orang itu yang kurang bagus, nggak fit. Kondisi badannya kurang fit. Mungkin dia badannya kurang terlatih, kurang olahraga, jadi terbiasa manja, dikit-dikit capek. Nah, kemudian yang kedua, itu karena bisa jadi faktor ada masalah medis. Bisa jadi memang kondisi badannya itu yang memang sakit tertentu. Misalnya anemia nih, orang-orang pada anemia itu biasanya dia bawaannya lemes, dikit-dikit lemes.
Karena apa? Karena pada orang anemia itu kekurangan sel darah merah atau juga kekurangan yang namanya HB atau hemoglobin. Hemoglobin itu suatu senyawa atau protein yang fungsinya untuk mengikat oksigen dalam darah. Jadi ketika orang-orang yang kadar hemoglobinnya rendah, maka oksigen yang diangkut oleh darah akan sedikit. Sedangkan oksigen itu kan fungsinya untuk sebagai energi ya. Apalagi oksigen itu akan ditransport ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Yang mana ketika otak itu kekurangan oksigen, maka tubuh akan menjadi lemes, bahkan bisa sampai pingsan. Nah, itu yang sering terjadi pada orang-orang seperti anemia. Nah, kemudian bisa jadi karena faktor lingkungan. Misalnya panas nih, kondisi panas. Kondisi panas kok bawaannya cepat lemas gitu. Ya karena ketika kita panas, tubuh kita butuh effort lebih untuk menyesuaikan. Kita nanti akan berkeringat, dan ketika sering banyak berkeringat akan dehidrasi. Nah, kayak gitu salah satunya. Atau pada dataran tinggi, misalnya kalau pernah naik gunung nih, teman-teman suka naik gunung. Kalau saya kebetulan sering naik gunung, jadi saya tahu. Nih dokter, boleh nih sharing ya dok ya, biar kita tahu nih dokter ya. Oke, dok. Pada kondisi-kondisi yang dataran tinggi, oksigen itu lebih tipis daripada di dataran rendah. Sehingga tubuh itu akan lebih effort untuk narik oksigen. Nah, sehingga orang-orang yang nggak kebiasa untuk beraktivitas fisik, apalagi di dataran tinggi, itu akan lebih mudah capek, akan lebih mudah kekurangan oksigen. Dan juga medannya yang nanjakan. Ketika medannya itu nanjak, maka kondisi tubuh kita kan akan lebih effort juga tuh untuk beradaptasi, kayak gitu. Jadi lebih mudah tercapai. Jadi banyak faktor. Berarti contoh aja tuh dari orang anemia ya dok, atau jumlah darahnya itu kurang ya dokter ya. Kemudian juga tergantung dari faktor lingkungan juga ya dokter ya. Seperti itu ya dok, betul ya? Nah dok, kemudian nih contoh ya dok, aku kok misal nih jarak rumah aku ke GOR ya, aku jadi sebut nih ke GOR ya, paling nggak jauh tuh dok, tapi aku tuh baru jalan sedikit aja tuh udah capek. Biasanya apa tuh dok penyebabnya nih dokter? Nah, ini misalnya untuk penyebabnya sendiri nih. Kalau dari Maya sendiri, ada nggak gini riwayat penyakit tertentu misalnya, atau dari keluarga yang memang ada keturunan, misalnya tadi ada keturunan anemia atau tidak, ada riwayat anemia atau tidak. Riwayat asma itu juga bisa berpengaruh. Asma berarti juga berpengaruh ya dok? Bisa. Asma nanti kan berpengaruh kepada kemampuan kita untuk menghirup oksigen. Kan kalau asma itu biasanya sesak. Sistem pernafasan ya dok ya? Iya. Jadi yang berpengaruh sistem jantung dan sistem pernapasan. Selain itu sistem metabolisme itu sendiri. Wah, jadi teman-teman nih, untuk teman-teman nih asobi-sobi semuanya mungkin yang baru-baru jalannya sebentar aja udah capek-capek ya dokter ya. Nah itu bisa jadi karena ada faktor juga dari genetik ya dok. Ada ada penyakit keturunan atau tidak. Kemudian juga atau ada teman-teman nih ada riwayat kayak asma juga ya dokter ya, seperti itu ya dok. Iya betul. Nah dan kemudian nih, dari faktor fisiknya itu juga bisa. Dari faktor fisiknya tadi yang dijelaskan sebelumnya, kurang olahraga, atau mungkin kurang nutrisi, kurang asupannya yang kurang kuat, makannya yang kurang banyak, atau makannya udah banyak tapi gizinya yang nggak seimbang. Gitu. Nah itu juga bisa jadi ya dokter. Nah ngomong-ngomong olahraga nih dokter, seberapa penting sih dok olahraga untuk tubuh kita nih dokter Cesar? Penting sekali sih. Olahraga itu penting banget ya dok. Penting banget. Olahraga itu kan fungsinya untuk meningkatkan kesehatan jasmani kita ya. Mulai dari aku mau nanya gini dulu. Ketika kita olahraga, yang kita rasakan pertama apa? Yang kita rasakan pertama ketika kita olahraga apa? Aku kalau habis olahraga nih dok ya, rasanya lebih enak sih dok badannya pastinya. Kemudian juga aku kan dok, kalau dibilang mungkin berat badannya terlalu banyak gitu ya, jadi lebih enak sih dok kalau aku gitu. Dan aku adalah salah satu orang yang malas olahraga nih dokter. Kalau boleh jujur ya. Nah, supaya tips nih dok, supaya tergerak, supaya olahraganya lebih sering, kemudian jadi rajin olahraga nih dokter, nih gimana tipsnya nih dari dokter Cesar? Nah sebelum masuk ke tips dulu nih,
Ini masih lanjut pertanyaan yang sebelumnya dulu ya. Ya. Jadi ketika kita olahraga nih, apalagi orang yang jarang olahraga, yang pertama kali kita rasakan itu pasti capek, ngos-ngosan kan, Iya, jantungnya jadi berdebar-debar, nafasnya jadi cepat. Ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, fungsi olahraga pertama itu yang pertama kali kita kena itu adalah sistem kardiovaskular namanya. Sistem kardiovaskular itu sistem jantung dan juga peredaran darah. Jadi ketika orang yang berolahraga secara tidak langsung itu akan melatih otot-otot jantung kita untuk terbiasa menerima stresor. Gitu. Sehingga ketika kita aktif berolahraga, kita rutin nih olahraga, secara tidak langsung kita bisa menghindarkan diri kita dari risiko penyakit hipertensi, gitu, atau penyakit kekurangan darah, atau penyakit vaskular lainnya, kayak gitu. Nah, jadi dokter, penting sekali olahraga. Oke, dokter, aku mau tanya nih. Tadi kan dokter mengeluarkan istilah hipertensi nih. Mungkin ada sobi-sobi semuanya yang belum paham nih, apa sih hipertensi nih, dokter? Nah, hipertensi itu maksudnya tekanan darah tinggi. Jadi ketika kita ukur tensi di lengan kita, itu keluar tekanan darahnya berapa. Nah, umumnya orang itu dianggap normal itu ketika tensinya itu sekitar 100 sampai 120 atau kurang dari 120 untuk bagusnya. Tapi kalau orang-orang yang tensinya tinggi, misalnya 140, 160, itu bisa dikategorikan sebagai hipertensi. Kayak gitu. Resikonya apa ketika hipertensi? Nah, ketika tensinya tinggi, berarti kan aliran darahnya kenceng banget daripada orang normal. Yang dikhawatirkan itu adalah terjadi pecahnya pembuluh darah. Ketika itu terjadi di otak, itu bisa menyebabkan stroke. Nah, kayak gitu. Oke, jadi dokter kalau misalnya ada hipertensi ya harus diperhatikan juga antara sistolik sama diastoliknya ya dokter ya, berapa per berapa ya dokter ya. Nah itu juga nih teman-teman, jadi kita tahu ya sobi-sobi teman-teman semuanya, kita tahu gimana nih pentingnya olahraga untuk tubuh kita ya dokter ya. Oke dokter, aku mau tanya lagi nih, biasanya olahraga apa aja nih dok yang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga nih bagus untuk menjaga kesehatan tulang nih dokter nih, apa aja nih dokter? Boleh dok? Pada dasarnya semua olahraga itu baik ya. Iya, betul. Pada dasarnya semua olahraga itu menyehatkan tubuh kita dan tulang kita gitu. Tapi ada beberapa olahraga yang mungkin akan langsung bersinggungan dengan itu kesehatan tubuh dan kesehatan tulang. Betul. Salah satunya jogging nih, paling simple, paling murah, paling mudah dilakuin. Yang penting kita mau. Kadang tuh yang penting kadang kita nggak mau, masalahnya itu jogging. Nah, kalau jogging kan kita langsung tuh sistem kardiovaskularnya kena, kemudian tulang kita tuh langsung berbenturan. Ketika terjadi benturan tulang atau tulang itu mendapatkan stresor ya lebih berat, maka itu juga akan memperkuat tulang itu sendiri. Kayak gitu. Bisa juga sepeda. Ini kan orang kemarin sempat ngetren kan zaman-zaman akhir-akhir Covid itu udah pada sepedahan kan. Itu juga bagus tuh sebenarnya. Atau yang lagi tren juga sekarang nge-gym. Itu juga salah satu olahraga yang bagus. Betul banget dokter. Nah, nge-gym tuh lagi gym itu salah satu yang terbagus dalam pembentukan otot dan juga kesehatan tulang. Mengangkat beban. Iya, gitu. Oke. Nah, itu teman-teman, jadi mungkin sobi-sobi semuanya pengen olahraga-olahraga, nggak usah yang ribet-ribet ya dok. Ada jogging, ada main sepeda juga, atau sobi-sobi semuanya pengen nyobain nge-gym gitu ya. Nah, karena memang gym ini lagi tren banget di kalangan anak muda ya dok. Di sekitaran aku juga, di lingkungan aku nih, kalau tanya mau kemana, mau nge-gym gitu. Yang penting harus sesuai dengan kan jawabnya. Iya, benar, dengan sesuai sama kekuatan tubuhnya ya dok, jangan dipaksa juga pastinya. Betul nggak dokter nih? Betul. Ya, yang penting kita tuh suka ngelakuin apa, itu malah lebih bagus. Oh, orang sukanya jogging nih, kan udah banyak event-event lari, kita suka ngelakuinnya, kita nggak berat ngelakuinnya, itu malah lebih bagus. Nge-gym juga kayak gitu. Oh, pengen membentuk otot, pengen menurunkan berat badan, nah kayak gitu lebih bagus. Yang penting kita suka dan kita rela ngelakuinnya.
Oke. Nah, Dok, ada pertanyaan nih dari salah satu sobinya kita nih. Ada dari Kak Sri Astuti 7611 nih. Kakak Sri Astuti tanya nih, Dok ya. Apakah pola makan bisa mempengaruhi kekuatan tulang dan untuk masa mendatang? Boleh nggak, Dok, dijawab nih, dokter? Boleh. Apakah pola makan bisa mempengaruhi kesehatan tulang ya? Iya, betul. Kekuatan tulang ya? Iya. Iya. Sangat mempengaruhi. Jadi gini, tulang itu sendiri kan salah satu komponen tubuh yang paling utama kan, yang menyangga tubuh. Yang mana tulang itu pembentuknya salah satunya kalsium. Nah, otomatis kalau kita ingin memperkuat kesehatan tulang kita dari pola makan, yang kita masukkan itu perbanyak zat-zat seperti kalsium. Kayak gitu. Kalsium bisa didapat dari mana? Bisa dari susu, bisa dari vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen tertentu itu juga bisa. Oke. Gitu. Seperti itu ya Kakak Sri ya, tadi ya udah bertanya nih, terima kasih Kakak Sri nih. Nah, lanjut lagi Dok, sambil menyambung tadi ya obrolan kita olahraga nih dokter ya. Kemudian dokter, sekarang kan zamannya udah modern nih Dok ya, semuanya serba instan nih dokter ya. Nah, gimana sih cara dokter nih untuk tetap konsisten olahraga dan juga untuk menjaga pola hidup yang tetap sehat nih Dokter Cesar? Oke. Yang pertama, kita harus punya tujuan dulu nih. Goal kita tuh apa? Kita tuh olahraga, kita tuh pingin apa dulu nih? Oh, mungkin tujuannya pingin sehat, idealnya seperti itu. Atau mungkin orang-orang seperti saya yang agak cabi-cabi dikit gitu, sama, Dok, pingin menurunkan berat badan. Nah, tujuannya pingin menurunkan berat badan. Pertama, tentukan tujuan dulu. Tujuan itu yang bagus ya. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting terukur, ada target kita tuh pingin mencapai apa. Oh, saya pingin dalam 1 bulan turun 2 kilo. Nah, ya udah, kita tuh punya motivasi nih. Kita udah punya alasan untuk bergerak, untuk olahraga. Kemudian, bangun circle yang suportif gitu. Oh, kalau misalnya punya teman ya, tapi kalau nggak punya teman udah beda cerita ya. Misalnya, saya pingin kurus nih. Cari orang-orang yang pingin kurus juga nih. Ayo kita olahraga bareng yuk. Ayo kita nge-gym bareng, ayo kita jogging bareng. Kayak gitu. Jadi ada yang saling support, ada yang saling mengingatkan. Nah, terus buat jadwal, pilih olahraga yang jadwalnya sesuai sama kita, yang sefleksibel mungkin tapi sesuai dengan jadwal kita. Kayak gitu. Misalnya kalau saya pribadi kan saya sehari-hari kegiatan koas. Koas itu waktu jedanya cuma sore atau malam. Jadi untuk sementara ini olahraga yang paling mungkin saya lakukan ya kalau nggak nge-gym, kalau nggak lari sore. Seperti itu. Ini contoh aja ya. Iya. Jadi circle-nya ya dokter ya. Berarti kita kalau cabi-cabi bisa ya dok nanti kalau misalnya mau olahraga bareng sama dokter nih. Bisa. Oke, lanjut ya dok nih. Tadi kita udah bahas-bahas tentang olahraga ya dokter Cesar ya. Nah, selain olahraga nih dokter ya, apa aja yang perlu kita lakukan nih untuk menjaga pola hidup yang sehat nih dokter? Oke. Pola hidup sehat itu selain olahraga, sebenarnya komponen paling utama itu makanan. Banyak penyakit itu yang sebagian besar itu dari makanan. Jadi kalau kita bisa mengontrol makanan kita, ya kita bisa mengontrol penyakit apa yang sekiranya akan terjadi. Misalnya, kita suka makan yang manis-manis nih. Penyakit yang akan sering terjadi apa? Salah satunya diabetes. Nah, diabetes itu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Meskipun ada sebagian kasus diabetes yang keturunan ada, tapi untuk di Indonesia sendiri itu mayoritas karena gaya hidup. Nah, kayak gitu. Atau dia suka mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak gitu. Resikonya apa? Obesitas. Obesitas itu langkah awal. Obesitas itu jendela menuju penyakit-penyakit lainnya. Iya betul banget. Makanya untuk orang-orang yang sudah obesitas atau overweight, itu mulai direm makannya ya. Kurangi makanan-makanan yang berlemak. Warning buat aku nih dok. Nah, sama buat saya juga. Ya. Terus yang paling penting itu dari makanan itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu ya ada karbohidratnya. Jadi dalam satu piring itu ada nasi, kemudian ada seratnya, ada sayurnya, ada proteinnya. Protein itu bisa dari telur, bisa dari ikan, bisa dari daging. Kemudian ada nutrisi lain, vitamin-vitamin, mungkin bisa ditambahkan buah-buahan atau bisa minumnya bisa dikoppel dengan susu kayak gitu. Jadi gizi seimbang. Oke. Nah, kemudian tidur yang cukup itu juga sering mempengaruhi kesehatan kita. Banyak tuh orang-orang yang dia
malamnya begadang, ngopi, tapi ngelembur gitu. Besoknya masih kegiatan lagi atau kesiangan, itu malah nggak sehat. Kayak gitu. Jadi diatur pola tidurnya. Berarti jangan kayak kelelawar ya dok, jangan kayak kelelawar. Malam buat pagi, pagi buat malam gitu ya dokter ya. Ya. Itu lifestyle yang tidak sehat. Kemudian dok, ada lagi? Mungkin ini pesan juga buat yang merokok atau yang masih suka mengkonsumsi alkohol, itu juga sekarang mulai dibatasi ketika kita aware dengan kesehatan kita sendiri. Karena rokok dan alkohol itu juga merupakan langkah awal untuk penyakit-penyakit lainnya. Bisa kanker, bisa hipertensi pun itu juga masih bisa. Oh, hipertensi gitu juga bisa ya dokter? Bisa. Wow. Terus kemudian dokter bisa nggak? Buruk mulai dikurangi. Kenapa? Kemudian nih, biasanya kan kalau orang-orang yang dengan perokok aktif ya dokter ya, bisa terjadi sama yang namanya tuberkulosis paru nggak nih dokter? Tuberkulosis paru karena perokok aktif? Iya. Itu hal yang berbeda. Tuberkulosis itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakteri itu Mycobacterium tuberculosis. Makanya nama penyakitnya adalah tuberkulosis paru. Tapi kalau rokok itu adalah paparan zat asing yang masuk ke tubuh kita. Jadi itu sebenarnya diagnosis yang berbeda, penyakit yang berbeda. Tapi bisa saja tumpang tindih gitu. Karena orang-orang yang merokok, sistem pernapasannya kan menjadi lebih lemah daripada orang yang tidak merokok. Bisa saja ketika dia rokok terus dia sakit, dia lebih mudah terkena tuberkulosis. Sehingga sering dikaitkan sebagai faktor risikonya. Oke, nah teman-teman semuanya, sobi-sobiku ya, nih untuk yang suka ngerokok diperhatikan juga, mulai dikurangi ya dokter ya, karena memang jangka panjang itu kita nggak tahu ya dok, lebih baik kita menjaga daripada mengobati ya dokter ya. Nah, aku mau tanya lagi nih dokter nih, gerakan 10.000 langkah itu maksudnya apa nih dok nih? Coba boleh dijelaskan dokter. Gerakan 10.000 langkah itu maksudnya kita perbanyak aktivitas fisik, jadi perbanyak kita bergerak. Mau apa saja nih, kalau misalnya kayak saya nih, saya muter-muter rumah sakit tiap pagi, setiap jam 4 jam 5 saya muter-muter rumah sakit tuh. Atau kalau kalian punya, atau kalau yang lain ya, misalnya yang masih sekolah, kalau rumahnya nggak terlalu jauh, kalau bisa jalan kaki, coba jalan kaki. Jadi dimulai dari hal-hal yang paling sederhana aja dulu. Gitu. Manfaatnya nih dok, boleh dong dikasih tahu manfaatnya. Kalau misalnya kita melakukan hal itu, manfaat buat tubuh kita apa dok? Manfaatnya yang pertama itu bagus untuk kondisi fisik tubuh kita. Ketika kita banyak berjalan nih ya, banyak 10.000 langkah apalagi tadi, nggak tahu beneran dihitung 10.000 apa enggak ya. Nah, yang pertama itu otot dan tulang yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi otot itu semakin kita latih, semakin akan kuat. Begitupun dengan tulang. Tulang itu semakin kita latih, semakin kita dipakai berjalan, maka akan semakin padat. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita tua nanti, ketika tulang kita sudah padat, kita nggak mudah osteoporosis. Osteoporosis itu penyakit pengeroposan tulang yang sering terjadi biasanya pada orang lansia. Makanya nih kalau yang remaja jompo ini mungkin saja kurang jalan nih, kurang piknik. Nah itu bener banget nih ya, makanya mumpung masih muda ya dok, jangan sampai nanti kalau misalnya umurnya udah bertambah ya, jangan sampai nama yang kena osteoporosis ya dok. Jangan sampai ya. Nah, itu benar banget harus diperhatikan ya sobi-sobi semuanya nih. Nah, kemudian dok, tadi kita sempat bahas tentang nutrisi nih, nutrisi untuk tubuh kita ya. Nah, itu berapa penting sih dok nutrisi bagi tubuh kita nih dokter? Penting sekali. Ini kan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Nutrisi itu kan sumber energi kita gitu. Jadi kita bisa beraktivitas dengan optimal itu karena nutrisi kita yang tercukupi. Jadi faktornya tadi yang dari pola makan itu, pola makan gizi seimbang itu nutrisi yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Karena kaitannya nanti, apalagi yang fase-fase remaja ya, itu kan masih fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di saat itulah
perbanyak nutrisi-nutrisi yang bagus. Kayak gitu. Oke, siap. Nah, kemudian dok, tadi kan kita sempat bahas yang namanya diabetes ya, atau punya kadar gula darah di dalam tubuhnya tinggi ya dokter ya. Biasanya nih dok, kadar gula darah per hari setiap orang itu berapa dokter? Kalau kadar gula orang tuh tiap hari itu bisa saja berubah ya, bisa beda-beda ya. Tapi kalau kita ukur kadar gula darah kita itu masih di bawah 200 atau masih 100 lewat sedikit itu masih aman-aman aja sih. Ya, aman. Tapi kan kalau untuk kadar gula itu bukan hal yang akan kita ukur tiap hari ya. Iya, betul. Itu adalah hal yang kita ukur ketika kita ada keluhan nih. Misalnya kita udah mulai merasa lemas, kita udah mulai merasa penurunan berat badan secara drastis tanpa diketahui penyebabnya. Atau kita udah mulai mengalami keluhan-keluhan diabetes, seperti sering pipis, pengen ngemil, kayak gitu. Oke. Nah dok, kemudian nih mungkin kan dari penyakit-penyakit diabetes ya dok, ada tuh yang katanya aku kalau urinnya nih katanya juga banyak disemutin tuh. Bener gak nih dokter nih? Bener. Kadang kan ada istilahnya seperti itu ya dok. Ya, jadi begini, pada orang-orang diabetes itu kan kadar gula dalam darahnya itu tinggi. Nah, sehingga gula itu sifatnya toksik kepada organ-organ atau sel-sel lainnya. Yang mana ketika kadar gula dalam darah itu berlebihan, itu tuh nggak bisa disaring secara sempurna oleh ginjal kita. Ginjal kita kan fungsinya untuk memfilter urin ya, memfilter urin. Jadi pada orang yang gula darahnya tinggi diabetes itu, resikonya kalau ginjalnya sudah mulai error ya, itu saringannya bisa bocor sampai keluar ke jadi urin. Jadi bisa saja ketika pipis urinnya disemutin. Kayak gitu. Oke, berarti betul ya. Itu salah satu tanda kalau udah ada kerusakan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, dokter, kemudian nih aku ada info juga kalau misalnya orang yang terkena diabetes mellitus tuh dokter ya, biasanya berat badannya tuh cepat banget turunnya. Bener nggak nih dokter? Benar. Oh, wah, ternyata betul. Itu bisa ya juga. Iya. Nah, jadi memang fase awal tuh orangnya akan gemuk dulu karena obesitas itu dulu, nanti lama-kelamaan semakin lama sistem tubuh kita itu mulai tidak berjalan sebagaimana fungsinya, yang ada kan yang harusnya nutrisi itu diserap, disimpan, lalu jadi cadangan energi, itu jadi terurai terus, sehingga jadi berat badannya turun. Oh, oke. Kemudian dok, ada ciri-ciri lain nggak nih kalau misalnya orang yang terkena diabetes mellitus itu biasanya apa nih yang secara fisiknya lebih kelihatan dokter? Oke, yang secara fisiknya lebih kelihatan umumnya awalnya itu orangnya gemuk biasanya. Jadi orang gemuk itu resiko diabetesnya lebih tinggi. Satu. Kemudian kalau dilihat dari riwayatnya dia pernah gemuk itu, kemudian mungkin sekarang udah mulai berkurang berat badannya, atau mulai merasa keluhan-keluhan seperti kesemutan di kaki, di tangan, atau ada yang mulai terasa kebas. Jadi kayak dipegang itu udah bagian kaki atau bagian tangannya terasa tebal. Atau ada juga yang dia itu bengkak daerah tubuh bagian bawah, misal di kakinya atau di ujung-ujung jari kaki, atau ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Itu juga salah satu tanda kalau udah ada diabetes. Ya udah luka nih, dan biasanya kalau orang diabetes itu kalau udah luka, itu dia nggak kerasa kalau luka. Sehingga ketika dia lukanya semakin besar, dia baru tahu nih, oh udah luka ternyata. Seringnya pasien-pasien seperti itu. Nah, sambil menyinggung diabetes ya dokter ya. Nah, untuk menjaga makanan nih, apa aja yang bagus untuk kita konsumsi nih dokter, dan juga yang bagus juga makanan untuk menjaga kesehatan tulang nih dok, apa aja nih? Oke. Untuk makanan yang bagus itu, yang pertama yang gizi seimbang itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk mencegah resiko diabetes itu sendiri, yang pertama kurangi gula yang pasti. Gula-gulaan apapun itu jenisnya, sumbernya dari manapun dikurangi. Bisa dari makan, bisa dari minuman, kurangi gula. Kemudian untuk mencegah resiko penyakit lainnya,
itu kurangin garam dan juga kurangin makanan-makanan yang berlemak. Nah, untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita yang lebih optimal, apalagi pertumbuhan tulang, itu perbanyak makanan-makanan yang mengandung kalsium. Kalsium itu bisa ada di susu, bisa ada juga di tulang rawan. Kayak gitu. Oke, nah benar banget nih ya dari dokter. Jadi teman-teman semuanya, sobi-sobiku, ya makanan juga penting banget. Harus dijaga untuk tubuh kita. Jangan bentar-bentar boba ya dok, bentar-bentar yang pedes-pedes gitu ya dokter ya. Nah kemudian nih dokter, berhubung tadi kita juga bahas-bahas tentang diabetes ya dokter ya. Nah kalau misalnya kita konsumsi gula yang berlebih nih dokter ya, apa itu juga bisa banget mempengaruhi kesehatan tulang nih dokter ya. Selain kesehatan tulang, apa juga ada dampak lain untuk kesehatan tubuh kita nih dokter? Oke, sebenarnya untuk pengaruhnya itu tidak berpengaruh secara langsung ya. Ketika kita mengkonsumsi gula itu tidak berdampak langsung kepada tulang, tapi dampak berikutnya, dalam artian gini, ketika orang konsumsi gula, tubuh kita itu respon pertamanya pasti akan menggemuk. Nah, ketika sudah menggemuk, maka beban tulang itu, apalagi kita jarang olahraga ya, beban tulang itu akan menjadi lebih berat. Nah, resikonya apa? Misalnya ada orang gemuk nih, dia kan jarang olahraga, yang terjadi, yang kalah duluan itu adalah tulang bagian kaki. Sering tuh yang pegel-pegel itu di bagian lutut biasanya. Nah, itu namanya salah satu penyakitnya ada osteoartritis atau peradangan sendi. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang yang gemuk itu sering banget tuh osteoartritis. Jadi lututnya itu pegel-pegel, sakit, buat jalan sakit, kayak gitu. Oke, nah iya betul banget ya dok. Jadi kita semua mumpung masih muda ya dok, buat para remaja-remaja yang udah jompo-jompo ya, juga diperhatikan untuk konsumsi gulanya ya, untuk sobi-sobi semuanya. Nah nih dok, ini yang poin penting banget nih, pentingnya kalsium bagi tubuh dokter. Boleh dong dokter disebutkan nih dokter? Oke, pentingnya kalsium bagi tubuh itu yang paling utama itu pembentukan tulang. Jadi tulang itu salah satu komponen utamanya ya strukturnya dari kalsium itu, dan juga kepadatan tulang. Jadi semakin kita mengkonsumsi kalsium diimbangi dengan olahraga yang teratur, itu tulang kita akan menjadi lebih padat karena nutrisinya tercukupi kan, itu kan bahan komponennya gitu. Apalagi diimbangi oleh olahraga-olahraga seperti angkat beban, kemudian olahraga-olahraga lainnya, itu malah hasilnya lebih optimal. Jadi dengan kita mengkonsumsi kalsium itu, satu ya tulang kita bakal lebih kuat, dan juga ke otot itu juga bisa mengurangi resiko terjadinya kejang otot. Jadi kejang otot itu kan terjadi karena salah satunya ketidakseimbangan elektrolit. Nah, elektrolit itu salah satunya faktornya ada kalsium, ada natrium, ada kalium, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman nih kalau misalnya kita kebutuhan kalsiumnya terpenuhi, pastinya bagus untuk kepadatan tulang ya dokter ya, dan juga pastinya tulang lebih kuat. Nah dokter, untuk kalsium nih, yang ngomong-ngomong kalsium, nah kalsium ini bagus nggak dok untuk tumbuh kembang anak dokter? Bagus. Ya kan, apalagi masa pertumbuhan ya, itu juga butuh nutrisi yang kuat. Jadi kalau salah satu komponennya tidak tercukupi, maka perkembangannya pun akan terhambat, kayak gitu. Oke, nah dokter, ini kita ada pertanyaan ya, pertanyaan dari kakak Aseng nih, bagaimana memperbaiki tulang yang terkikir sejak lama yang tidak ditangani agar tidak sering kambuh? Gimana nih dokter, dari dokter? Terkilir, oke terkilir, sorry dok, terkilir. Iya, terkilir. Oh, dia habis terkilir, terus sudah lama tidak ditangani gitu ya? Betul, iya. Nah, kalau untuk menjawab itu tuh sebenarnya tergantung kondisi medis orang tersebut. Baiknya bagaimana, ya kita langsung periksakan langsung ke dokter. Ke dokter, nanti kan dokter bisa menilai tuh kondisinya seperti apa. Apakah ada peradangan atau tidak. Peradangan itu kayak bengkak, kemudian apakah ada deformitas, kalau kita bilang ada bengkok apa enggak gitu. Kemudian apakah dia ada retakan apa enggak, itu kan banyak yang dinilai. Dan itu biasanya bisa dengan operasi bisa,
Atau kalau memang nggak perlu operasi bisa dengan pengobatan-pengobatan. Oke, seperti itu nih ya Kakak Aseng ya, jawaban dari Ya. dokter Cesar, boleh sambil dicerna ya. Seperti itu ya Kakak Aseng ya, kalau misalnya Kakak Aseng mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ya dok ya? Oke, dokter lanjut lagi nih dokter ya. Apa aja nih dok yang perlu dipersiapkan juga untuk kita-kita nih para remaja-remaja yang bagus untuk menjaga kesehatan, aset kesehatan ya untuk di masa lansia nanti nih dokter. Oke. Eh, yang pertama kita harus tetap aktif dalam artian gini. Masa muda ini kan cuma sekali ya. Iya, Ya kita betul. maksimalkan nih. Betul, betul, Kita betul. maksimalkan suatu gift yang dikasih oleh Tuhan kepada kita. Waktu yang kita peroleh di masa muda ini kita maksimalkan, bisa bisa dengan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau yang masih sekolah, silahkan sekolah dengan serius gitu, dengan sungguh-sungguh. Sambil bercanda juga nggak apa-apa sih. Nah, kemudian perbanyak aktivitas fisik nih untuk masih muda. Biar apa? Biar otot-otot dan tulang-tulang kita ini jadi lebih padat. Jadi pas kita tua, kita itu nggak gampang loyo, nggak gampang osteoporosis yang tadi saya sebutkan. Kemudian nggak gampang terkena penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, penyakit stroke. Paling sering kan stroke nih kalau udah usia-usia tua kayak gitu. Oke, gitu Terus ya. dari makanan itu juga mulai dijaga dari sekarang. Utamakan gizi-gizi yang seimbang. Jangan terlalu sering, jangan sering makan makanan yang instan. Bisa mie instan bisa, atau yang tepung-tepungan terlalu banyak. Nah, kayak gitu boleh, tapi dikurangin aja dulu. Gitu. Iya. Nah, apa namanya tadi dokter nyebutin mie instan ya, biasanya nih para remaja-remaja yang ngekos-ngekos gitu Nah, ya. Nah, itu bahaya banget ya dok, apalagi konsumsi mie instannya everyday kalau setiap hari itu dok, gimana dokter? itu ya itu kurang sehat sih. Mie instan itu sebenarnya yang bahaya itu bukan faktor mie-nya saja gitu, bukan faktor mie-nya, tapi bumbunya. Bumbunya itu kadar garamnya tinggi. Jadi itu yang perlu dibatasi. Oke, oke, Dia oke, kan oke. makan mie instan kan asin Iya gitu, betul, apalagi mie instan betul. yang dari Indonesia ya. Iya. Dari Indonesia itu kadar garamnya tinggi, asin gitu. Itu ketika kita sering makan mie instan, apa itu bisa meningkatkan resiko hipertensi tadi. Oke. Gitu. Karena asinnya itu tadi ya dok ya. Iya, karena asinnya itu. Jadi teman-teman semuanya, sobi-sobi semuanya, jangan sering-sering makan yang asin-asin juga ya dokter ya. Harus mulai dikurangi karena itu juga bisa jadi faktor utama kita terjadi hipertensi ya dok, atau darah tinggi ya. Betul ya dok? Betul ya dokter ya. Seperti itu ya dok ya. Nah, oke nih dok, aku mau tanya lagi nih. Dari pertanyaan dari kakak siapa nih? Sebentar ya dok. Ada pertanyaan dari kakak mana ya? Nah, dari kakak Sri lagi nih, kakak Sri, dok, apakah pengapuran pada tulang bisa menyebabkan osteoporosis? Bisa. Jadi gini, osteoporosis itu kan pengeroposan tulang ya. Jadi ketika ada suatu pengapuran, itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Kayak gitu. Oke. Nah, lagi nih dok, banyak banget yang tanya, ternyata ya dokter ya. Kita sambil baca ya dok pertanyaan dari kakak Dedi atau Dadi nih, dok, apakah setiap orang yang gemuk pasti terkena diabetes? Aku gemuk dok soalnya. Aku juga gemuk kakak. Ini pertanyaan bagus. Apakah semua orang gemuk akan terkena diabetes? Tidak. Tidak semua orang gemuk akan terkena diabetes. Tapi beresiko iya. Gitu. Karena diabetes itu bukan suatu kausa utama gitu, bukan penyebab utamanya. Tapi obesitas itu adalah resiko untuk menjadi penyakit yang lain. Kayak gitu. Kalau orang gemuk belum tentu diabetes. Oke. Tapi tetap harus dijaga ya dok makannya ya. Tetap harus dijaga. Not buat aku dok. Karena dengan kita tahu, kita jadi lebih aware gitu. Iya betul. Oke dok, sambil lihat pertanyaan lagi ya dok. Ternyata yang tanya banyak banget nih dokter ya. Kita ke pertanyaannya kakak siapa nih? Sebentar ya dok. Untuk pertanyaan dari kakak RP Val.
Dok, saya ingin tanya, sering banget gitu ngerasa sakit di bagian ulu hati, itu kenapa ya? Hmm. Kalau sakit ulu hati, itu yang paling sering itu organnya apa yang ada di situ kira-kira? Masih ingat nggak pelajaran IPA? Apa tuh dok? Aduh aku lupa dokter. Ya, salah satunya itu lambung. Ya, jadi keluhan-keluhan yang ada di lambung. Nah, biasanya diiringi dengan panas atau perasaan mual mau muntah gitu. Tapi kalau memang dia udah sering tiba-tiba reflux itu maksudnya kayak ada cairan yang naik sampai ke tenggorokan, itu udah, kalau itu sering berlanjut namanya udah GERD. GERD itu gastroesophageal reflux. Jadi cairan lambungnya itu bisa naik ke atas karena sphincter atau katupnya itu udah mulai longgar. Nah, salah satunya itu penyakitnya paling sering di lambung kalau nyeri ulu hati. Nah, bisa saja lambungnya luka, bisa saja meskipun nggak sampai luka, tapi asam lambungnya yang lagi naik, itu juga bisa. Atau dari organ-organ di dekatnya, hati itu sendiri, di sebelah kanan. Nah, itu bisa karena terjadi sumbatan di saluran hatinya itu, atau bisa juga hatinya yang memang ada masalah infeksi atau seperti hepatitis kayak gitu. Itu juga bisa dari di ulu hati sekitar situ. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah gastritis ya, dok, atau lambung ya. Nah, aku tuh pernah dengar nih juga ya dokter, biasanya kalau misalnya ada pasien yang dengan keluhan gastritis atau ada infeksi di lambungnya nih dokter ya, bisa nggak sih dok terjadi ada pendarahan gitu dok? Oke, perdarahan di lambung. Iya. Oke, bisa. Biasanya kalau pasien-pasien yang ada suatu perdarahan di lambung itu, dari pemeriksaan yang kita lihat, itu selain dari keluhan ya, keluhan bisa mual atau nyeri pada daerah ulu hatinya, itu kita bisa lihat dari fesesnya, dari BAB-nya. BAB-nya warnanya apa? Kalau BAB-nya warnanya gelap, warnanya kehitaman atau kecoklatan, itu kita curiga ada suatu perlukaan di sistem pencernaan bagian atas, salah satunya lambung tadi. Nah, kalau BAB-nya warnanya merah, apalagi merah segar, bisa saja yang luka itu sistem pencernaan bagian bawah. Bisa saja di daerah anusnya yang luka, kayak gitu. Tapi kalau sistem pencernaan atas seperti lambung, biasanya fesesnya yang berwarna kehitaman, warna gelap. Oh, oke. Berarti kalau dilihat dari feses atau kotorannya ya dok, sudah terlihat ya biasanya ya dok ya? Iya. Oke. Baik. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi ya dok, dari Sobi-Sobi ya. Nah, dari pertanyaan dari Kak Muhammad Surya, dok umur 28 tahun, kontrol lemaknya gimana nih dok? Umur 28 tahun, kontrol lemaknya gimana? Iya. Gimana dok, pertanyaannya masuk nggak nih? Pasti masuk. Yang pertama pasti dari pola makan sih. Utamanya untuk kontrol lemaknya, apa itu dari apa yang kita makan. Ya kita sendiri yang harus filter nih, mengurangi konsumsi lemaknya. Konsumsi lemak itu paling mudah mengurangi apa? Minyak goreng. Apapun yang digoreng-goreng itu yang kita batasi. Gorengan ya dok, ya ampun menggoda banget kalau yang namanya gorengan itu dok. Nggak bisa ini dok, nggak bisa nge-rap nih. Nah, itu yang perlu kita batasi. Kita mulai bergeser dari yang digoreng-goreng, kita beralih ke yang rebus-rebus. Mulai dari situ aja dulu, paling simpelnya. Itu kontrol lemaknya. Nah gitu ya Kakak Muhammad ya. Nah udah dijawab nih tadi pertanyaan-pertanyaan kita yang banyak banget dari Dokter Cesar ya. Nah teman-teman semuanya nih boleh nih kita mau minta pesan-pesan dari Dokter Cesar nih. Pesan buat para kaum rebahan nih dokter ya. Dan buat para remaja-remaja jompo guna untuk memulai hidup yang lebih sehat nih dokter. Oke. Jadi ini pesan untuk teman-teman sekaligus buat diri saya sendiri juga ya. Kan buat diri saya juga dokter. Oke. Ya. Yang pertama seperti yang saya ucapkan tadi, selagi kita masih muda nih, kita masih di usia produktif, perbanyaklah aktivitas fisik apapun itu. Bisa saja
yang suka olahraga, yang suka main bola, atau yang punya hobi tertentu nih, hobi mendaki gunung, kayak saya nih hobi mendaki gunung kan. Kemudian hobi main futsal, nggak apa-apa, itu semuanya bagus. Yang penting kita bisa bagi waktu antara tugas dan kewajiban kita. Nah, kemudian mulai kita kontrol nih, apa yang kita makan. Pola makan ini yang perlu kita kontrol. Dari gizi seimbang tadi, kemudian kurangin yang manis-manis, kurangin yang asin-asin, sama kurangin pedas-pedas, dan yang berlemak. 4 itu yang paling utama untuk kalau kita ingin membatasi dari segi makanan. Kemudian istirahat yang cukup. Tubuh kita itu punya hak untuk istirahat. Jadi kurangin nih gadang-gadang yang nggak perlu gitu ya. Misalnya kita nongkrong udah lewat jam 9 dan masih membahas yang semakin lama semakin malam. Iya, semakin malam semakin absurd bahasannya. Mulai dari bahas cewek, kalau cowok gitu ya. Iya, pertama bahas cewek, kalau boleh semakin malam nanti bahas bisnis ya. Bahas cewek, bahas bisnis, semakin malam bahas keagamaan, bahas politik. Nanti semakin malam semakin berubah itu bahasannya. Oh, biasanya berarti kalau cowok-cowok nongki-nongki tuh ada pembahasan cewek ya, Dok ya? Ada tahapannya lebih tepatnya. Aku jadi overthinking, dokter. Kalau dokter bilang gitu, aku jadi langsung overthinking nih. Oh. Oke, Dok, ada pertanyaan satu lagi nih, dokter, yang menarik aku nih. Boleh ya satu lagi ya, dokter ya? Boleh ya? Oke, ada pertanyaan nih. Kalau air fryer, bagaimana, Dok, untuk kontrolnya meski tanpa minyak? Nah, sekarang kan era-eranya ada air fryer ya, Dok. Air fryer gitu. Air fryer. Iya, betul. Gimana air nih, fryer itu kan teknologi baru ya. Itu suatu jenis masak penggorengan yang tanpa minyak. Iya. Menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Karena dia kan prosesnya tanpa minyak. Bahkan ada beberapa yang bilang ini nggak lengket, jadi nggak usah diolesin. Iya, betul banget, betul. Nggak apa-apa. Yang penting gini, resikonya gini. Yang penting kita tuh bisa tahu nih, makanan itu nggak terlalu gosong. Kan kering ya kalau dari air fryer itu biasanya. Jangan sampai terlalu gosong. Karena kalau gosong, yang dikhawatirkan itu partikel-partikel yang warna hitam itu resiko terjadi kanker. Oke. Wow, tuh ya juga itu harus diperhatikan. Oke. Jadi harus tahu nih tingkat kematangannya harus pas. Oke. Jangan cuman karena lagi booming ya, Dok, cuman beli-beli aja, tahu-tahu kegosongan, nggak tahu nanti akibatnya gimana ya, Dok ya. Jadi memang harus diperhatikan dari segi semuanya ya, dokter ya. Ya. Nah, dokter, ini kan tinggal 7 menit terakhir nih, Dok, bareng kita ya, Dok ya. Aku mau bagiin 2 pertanyaan nih. 1 pertanyaan dari aku, 1 pertanyaan dari dokter ya. Nanti silahkan boleh banget buat dokter, buat sobi-sobiku semuanya. Aku mau bagi-bagi untuk sobi-sobiku ya, buat 2 orang pemenang aja. Tapi nanti pertanyaannya 1 dari aku, 1 dari dokter Cesar. Nah, nanti untuk pertanyaan dari aku ya, dokter ya, boleh nanti dokter Cesar pilih yang paling cepat dan yang paling betul ya, seperti itu ya, dokter Cesar ya. Nanti dokter Cesar yang menentukan untuk orangnya ya, gitu ya, dokter ya. Oke, udah siap ya sobi-sobiku semuanya ya? Udah siap dong? Udah siap belum nih? Boleh sambil tulis nih, udah siap Min, udah siap Kak gitu ya. Nanti Mimin langsung kasih pertanyaan untuk sobi-sobi semuanya pastinya. Yuk, udah siap belum nih? Ini pertanyaannya terkait tentang materi tadi apa gimana nih? Iya, dari materi dokter, pastinya. Oke. Dari pembahasan tadi ya. Nanti pertanyaan dari aku juga ada jawaban dari dokter yang paling cepat, yang paling betul nanti dokter yang pilih ya. Oke.
Siap, siap. Pertanyaannya Sobi. Siap. Siap kuy siap kah siap. Oke, siap ya. Minku bantu kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ini tadi sudah jadi poin penting banget ya. Jadi poin penting banget buat kita sobi-sobi ya. Pentingnya kalsium bagi tulang. Silahkan. Yuk, yang paling cepat, yang paling kuat. Yang paling cepat, yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling betul. Nanti silakan sama dokter juga boleh dijawab ya. Yuk. Seru ya dok kalau ada bagi-bagi seperti ini ya dok ya. Ya, seru sih. Seru. Jadi semangat menjawabnya. Dokter sambil ngontrol nih. Ya. Ya, ini udah ada yang jawab ya. Udah dipilih dulu apa gimana nih? Sambil menunggu ya dokter ya. Oke, ya. Oke. Wow, rame banget ya dok. Jawabannya langsung jawab langsung kayak gini ya dok. Scroll ya. Oke, boleh dong sambil di filter nih siapa yang jadi pemenangnya ya. Boleh dong dokter Cesar, silahkan dipilih. Dokter sambil membaca-baca dulu ya Sobi. Yang paling tepat, nggak cuma yang paling cepat ya dokter ya, yang pastinya yang paling tepat dulu dan juga sudah betul. Gitu ya dokter ya. Oke. Ini saya sudah dapat jawaban yang menurut saya paling tepat ya. Ya. Nih, perlu dibacakan namanya? Perlu dong. Perlu. Oke, ini perlu, dari Instagram Yuliana.tan89. Ya, dari Yuliana.tan89. Jadi, untuk pembentukan tulang, menjaga kepadatan tulang, dan mengurangi resiko kejang otot. Ya, betul. Oke, wah. Ya. Selamat buat kakak Yuliana ya. Boleh langsung DM Minku ya di Instagramnya Minku, pastinya boleh langsung ditulis ya kakak Yuliana.tan89. Nah, oke, pertanyaan dari aku udah. Sekarang tinggal stay pertanyaan dari dokter Cesar ya. Nanti sobi-sobi ya boleh dijawab pertanyaan dari dokter Cesar ya yang paling benar dan yang cepat ya pastinya ya. Silakan dokter. Nih, pertanyaan saya masih mirip-mirip dengan pertanyaan Mbaknya tadi. Jadi selain olahraga nih, apa yang bisa menjaga kesehatan tulang? Nah, apa tuh? Yuk boleh langsung gercepin nih ya, gercepin. Yang udah tahu jawabannya ya. Yuk. Siapa lagi nih yang udah jawab? Masya Allah, ramai banget ya dokter. Oke. Sambil nunggu ya dok, pertanyaan-pertanyaan dari sobi-sobinya etawaku pastinya. Jawaban yang paling betul nanti akan disaring sama dokter Cesar dan bisa jadi pemenang yang kedua. Oke, dokter. Baca-baca ya. Oke, ya silakan. Nanti kalau misalnya sudah ada jawabannya boleh ya di-spill dokter ya. Ramai banget. Sudah dokter? Sudah. Siapa dong dok? Umumin nih. Udah dapat jawaban yang paling mendekati ya. Iya, oke. Iya. Ya, dari Instagram Dion.88. Ya. Oke. Jadi
dia sampai jawab 2 bar nih. Oh iya, Jadi Masya Allah, ya, banyak olahraga banget. rutin, mengontrol gizi seimbang, kemudian tidur cukup, hindari rokok dan alkohol, tetap aktif, perbanyak aktivitas fisik, jaga gizi seimbang, kurangi makanan instan dan tepung-tepungan. Oke, ini paling mendekati ya. Wah, selamat Kakak Dion. Selamat ya, dari tadi nih memang aku Selamat perhatikan ya. Kakak Dion juga aktif banget nih dokter. Berarti mendekati ya, Masya Allah, banyak banget nih jawaban dari Kakak Dion ya. Selamat ya Kakak Dion, boleh langsung DM untuk Minko ya. Silakan langsung di DM aja. Oke, terima kasih banyak buat Dokter Cesar. Terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih buat ilmu yang sudah diberikan kepada Minku, kepada sobi-sobi atau aku juga pastinya. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan ya dokter ya. Amin. Semoga lancar koasnya. Banyak dan nontonnya semua juga bisa lebih sukses, kemudian lebih sehat ya untuk kedepannya ya. Dokter boleh dong sambil closing statement buat sobi-sobinya Etawaku nih dokter. Closing statement gimana nih? Pesan aja dok, pesan dari dokter buat sobi-sobi semuanya. Intinya di sini kita saling mengingatkan aja. Sekali lagi, jadi di usia muda ini kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kita gali potensi diri kita, yang nanti apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi investasi untuk masa depan kita. Nah gitu, mulai dari kita jaga konsumsi makanan-makanan itu, dari olahraga yang teratur, minum susu itu juga bagus. Ya. Habitnya juga yang masih suka gadang, mulai dikurangi. Kita lebih produktif lah. Bergadang nggak apa-apa itu, tapi sekali 2 kali aja, dan itu memang tujuannya jelas. Kayak gitu. Oke, nah ini sudah ada pesan-pesan dari Dokter Cesar ya. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya buat sobi-sobi semuanya. Terima kasih ilmunya ya dokter ya. Oke, sampai jumpa ya dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, dokter boleh live ya dok ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, Sobi, kita tadi udah ketemu sama Dokter Cesar ya, yang udah kasih informasi-informasi buat kita semuanya bahwa memang kita harus menjaga dengan pola hidup yang sehat ya. Pastinya dengan konsumsi Etawaku Platinum, teman-teman semuanya bakal bisa dapat nutrisi yang banyak seperti yang Dokter Cesar bilang nih. Karena apa? Karena si Etawaku Platinumnya ini sudah akan kaya nutrisi, sudah tinggi kalsium, sudah tinggi protein, dan juga si Etawaku Platinumnya ini dia sudah low sugar atau rendah gula yang aman banget buat sobi-sobi semuanya yang takut kena diabetes ya, kayak yang tadi Dokter Cesar bilang. Boleh banget nanti konsumsi dengan Etawaku Platinumnya ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli-beli Etawaku Platinumnya, boleh nanti di platformnya kita, ada dari TikTok, ada di Shopee juga. Nanti teman-teman bisa dicek di bio-nya kita ya, sayang-sayangku ya, sobi-sobiku semuanya. Jangan lupa konsumsi dengan Etawaku Platinum, karena Etawaku Platinum lebih murni, lebih kaya nutrisi. Oke, Minku pamit undur diri. Terima kasih buat sobi-sobiku semuanya yang sudah pantengin live-nya Mimin. Berkah barokah selalu untuk teman-teman semuanya, buat sobi-sobiku semuanya. Kalau misalnya Minku ada salah-salah kata, Minku mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.